melanjutkan materi mengenai tentang sistem saraf bukti. Pertama-tama marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Rania Budi Handayani, nomor absen 29. Saya sekarang nomor 23. Saya kita nomor 26. Saya Bianca Zartu Syifa, absen 8. Saya Nadine Widya Pamungkas, nomor absen 25. Saya Satria Ramadhani, absen 32. Saya Elana Sia. Saya Fania Citra Naila, absen 11. Baik, langsung saja kita ke materi tentang sistem saraf bukti. Pengertian sistem saraf bukti atau bisa disebut dengan perifer adalah salah satu bagian saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Jenis-jenis berdasarkan impuls. Sistem saraf tepi itu adalah meliputi saraf-saraf yang membawa informasi antara bagian saraf pusat menuju ke bagian sebelahnya atau biasa kita disebut dengan perifer. Dan dengan arah itu yang bawahnya sistem saraf tepi dibagi menjadi divisi aferen dan eferen. Divisi aferen menuju ke atau eferen membawa informasi baik dari reseptor yang terletak pada bagian eksternal tubuh atau reseptor somatik, misalnya kulit yang dapat merasakan dingin dan lambung yang merasakan lapar. Menuju ke SPP, divisi eferen membawa instruksi dari SPP ke alat efektor otot atau kelenjar yang melaksanakan perintah agar dihasilkan efek yang sesuai. Lalu ada jenis-jenis sistem saraf sesuai percabangannya. Ada sistem saraf kranial, yaitu ada 12 patah saraf yang berasal dari otak untuk menghubungkan antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik. Jenis dan fungsi saraf kranial ada 12. 1. Olfaktori untuk indera penciuman, 2. Optik untuk indera penglihatan, okulomotor untuk motorik mata, 4. Troklear untuk penggerak mata bagian atas, 5. Trigeminal untuk sensorik dan motorik, 6. Abdusen untuk gerakan mata samping, 7. Facialis untuk ekspresi wajah dan pengejap, 8. Vestibulocochlear untuk pendengaran dan keseimbangan, 9. Glossopharyngeal untuk pengecap dan menelan, 10. Vagus untuk kontrol organ dalam, 12. Aksesori gerakan leher dan bahu, 12. Hipoglosal untuk gerakan lidah. Yang kedua ada saraf spinal. Saraf spinal adalah saraf yang terdiri dari 31 pasang saraf yang menjulur dari sumsum tulang belakang. Saraf spinal terbentuk dari dua saraf, yaitu saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf motorik berasal dari sumsum tulang belakang bagian depan dan saraf sensorik berasal dari sumsum tulang belakang bagian belakang. Fungsi saraf spinal ada dua, yaitu fungsi sensorik. Dalam fungsi sensorik, saraf spinal digunakan untuk menerima sinyal yang berasal dari kulit, organ dalam, dan juga tulang. Lalu saraf spinal akan mengirimkannya ke akar otak dan bagian belakang sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah fungsi motorik. Fungsi motorik
disebut sebagai sinyal listrik tersebut akan menuju ke ujung akson. Lalu sinyal listrik akan melintasi sel-sel saraf dari ujung dendrit menuju ujung akson. Lalu yang keempat, sinyal saraf melewati sinapsis melalui zat kimia yang biasa disebut oleh neurotransmitter. Neurotransmitter dilepaskan ke celah sinapsis, memungkinkannya untuk melompat ke neuron berikutnya. Gangguan yaitu neuropati perifer. Gangguan ini adalah penyakit yang disebut kerusakan dari sistem saraf perifer atau kaki. Kerusakan tersebut mengganggu fungsi dari saraf kaki dalam mengirimkan sinyal dari organ ke otak atau sebaliknya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Kurang lebihnya, apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf seperti yang mengendalikan gerakan tubuh yang disengaja. Fungsi dari saraf somatik yaitu 1. Mengontrol gerakan tubuh yang disengaja seperti berjalan, mengangkat beban, dan menelan dan berkedip. Yang kedua, memproses informasi sensorik dari kulit, otot rangka, dan sendi. Yang terakhir, membawa sinyal motorik dan sensorik ke dan dari sistem saraf pusat atau SSP.